Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahulilakum an a'rif nafsi. Ismi Nurwanda Asyita, anal talibah fi qismi ta'limil lughat al-arabiyyah fi Jami'ati Syekh Nurjati al-Islamiyah al-Hukumiyah Syirbun. Fi hadzal yaum uridu an abahathu an pengembangan indikator pencapaian kompetensi pelajaran bahasa Arab di Madrasah Sanawiyah. Pada pembahasan kali ini ada 3 bahasan. Yang pertama adalah cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang kedua adalah merinci indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Kemudian yang ketiga adalah alokasi waktu. Baik, langsung saja kita mulai. Pembahasan pertama adalah cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu KI, apa itu KD, tentang rinciannya, kemudian kompetensi yang akan dapat dikuasai oleh siswa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam IPK, indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau bisa digambarkan bagaimana tingkatan levelnya, kita harus memahami dulu sebuah KI dan KD. Kemudian masuk ke dalam IPK, baru akan membuat sebuah RPP. Jadi, pengembangan indikator dan materi pembelajaran merupakan 2 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru sebelum mengembangkan RPP dan melaksanakan pembelajaran. Analisis yang dilakukan guru terhadap SKL, KI, KD dapat membantu guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa kita sebut IPK. Nah, ini yang dijadikan dasar dalam menentukan pembelajaran dengan meningkatkan nilai-nilai karakter melalui kegiatan literasi dan mengembangkan keterampilan abad 21. Pendidik dapat merumuskan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan terkait dengan dimensi pengetahuan dan dimensi proses kognitif, serta indikator keterampilan berkaitan tidak hanya bertindak, tetapi juga keterampilan berpikir, yang juga dikatakan sebagai keterampilan abstrak dan konkret. Lalu, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi ini? Nah, di sini ada 6 hal yang harus guru perhatikan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah menentukan. Apa yang ditentukan? Tentukanlah proses berpikir yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi minimal yang ada pada kompetensi dasar. Misalnya saja adalah bisa melafadzkan bunyi dengan baik dan benar. Itu merupakan kompetensi dasar. Jadi setidaknya guru itu bisa menentukan cara mengajar minimal bisa meraih dari kompetensi dasar. Kemudian pada yang kedua adalah rumusan indikator pencapaian. Indikator pencapaian kompetensi menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang bisa diukur. Nah, pada materi ini kita menggunakan C4, yaitu kata yang berlevel HOTS ya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan dalam kalimat yang efektif. Jadi kalimatnya itu simple saja, jelas dan mudah untuk dipahami. Berarti tidak berbelit-belit. Jadi misalnya seperti memilah-milah sebuah gambar untuk dijadikan untuk menjadi sebuah kalimat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Jadi hanya menggunakan kata yang bermakna tunggal. Seperti tadi memilah-milah, bisa juga mengorganisasikan, bisa juga dengan
merinci, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah hanya mengandung satu tindakan. Berarti kalau memang suruh menghafal ya menghafal saja, bukan menghafal kemudian sambil memperagakan. Nah itu tidak, hanya mengandung satu tindakan saja. Kemudian yang keenam adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik untuk sekolahnya, untuk masyarakatnya, dan lingkungan atau daerahnya. Jadi keenam hal inilah yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Oke, selanjutnya apa saja lagi sih yang dibutuhkan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi? Ada jenis-jenis indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya IPK kunci, ada yang namanya IPK pendukung, ada yang namanya IPK pengayaan. Apa? Pasti kalian penasaran apa itu IPK kunci? Nah, indikator kunci adalah yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Apa itu UKRK? Urgensi, keterkaitan, relevansi, keterpakaian. U. Urgensi, K. Keterkaitan, R. Relevansi, dan K. Keterpakaian. Kompetensi ini yang dituntut dalam indikator kunci adalah kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Nah, seperti yang tadi, itu merupakan hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Indikator kunci dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi ini merupakan kunci. Jadi poin utama yang terdapat pada IPK ataupun RPP. Kemudian kedua adalah indikator pendukung. Indikator pendukung ini apa? Tujuannya untuk apa? Jadi indikator pendukung ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memahami indikator kunci. Jadi seperti penjelas. Misalnya ibarat dalam Islam, Al-Quran itu merupakan indikator kunci, sedangkan sunnah atau hadis Nabi merupakan indikator pendukungnya. Nah, seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian yang ketiga adalah indikator pengayaan. Indikator pengayaan mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar. Nah, maksudnya indikator ini tuh ketika siswa sudah bisa mencapai tingkatan minimal dari KD, maka mau diuji lagi nih. Jadi ada indikator pengayaan. Jadi indikator ini tidak selalu harus ada ya, tidak harus ada. Dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik. Jadi kan setiap siswa, setiap peserta didik ini pasti memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda mereka. Tapi memang ketika ada salah satu anak yang memang dia itu memiliki potensi yang lebih dari teman-temannya, bisalah kita sebagai guru mengembangkan dia. Atau mungkin teman-temannya juga bisa sambil berlatih. Seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu merinci IPK dari KD 3 dan KD 4. Pada pembahasan ini, yang sedang saya rinci adalah bertemakan Jamalut Tabi'ah. 3.7 untuk kompetensi dasarnya, memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan tema Jamalut Tabi'ah. Lalu IPK apa yang saya kembangkan? 3.7.1 mendiferensiasikan bunyi mufrodat terkait tema Jamalut Tabi'ah. 3.7.2 mengorganisasikan makna ujaran atau mufrodat ke dalam gambaran terkait tema Jamalut Tabi'ah. 3.7.3 mengaitkan makna ujaran atau mufrodat ke dalam dialog terkait tema Jamalut Tabi'ah. 3.7.4 menelaah bunyi mufrodat terkait tema Jamalut Tabi'ah.
Kemudian kepada pasangannya 3.7 yaitu 4.7, pasangan KD-nya mendemonstrasikan kompetensi dasarnya ya, mendemonstrasikan tindak tutur, memberi instruksi dengan memperhatikan susunan gramatikal fi'lul amri wa tasrifuhu. Nah, lalu IPK apa yang saya kembangkan? Pada 4.7.1 menguraikan perbedaan dari fi'il amr sulasi dan fi'il amr ghairu sulasi. Kemudian pada 4.7.2 yaitu membuat diagram fi'il amr ghairu sulasi sesuai dengan wazannya. Selanjutnya adalah kompetensi dasar 3.8. Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana dari teks sederhana tentang jamal tabi'ah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Apakah IPK yang dikembangkan? Pada 3.8.1 mendistribusikan sebuah gambar menjadi cerita terkait tema Jamalul Tabi'ah. Jadi ada sebuah gambar. Nah, ini tuh dialihkan menjadi sebuah cerita sesuai dengan tema Jamalul Tabi'ah. Pada 3.8.2 mengorganisasikan kalimat-kalimat menjadi cerita terkait tema Jamalul Tabi'ah. Jadi ada sebuah kalimat-kalimat. Nah, kalimat-kalimat ini kita organisasikan, kita gabungkan menjadi sebuah cerita. Kemudian pada 3.8.3 menganalisis sebuah cerita terkait tema Jamalul Tabi'ah. Jadi sebuah cerita itu dianalisis oleh para peserta didik. Pada 3.8.4 menguraikan tes yang tidak berharokat. Jadi akan ada sebuah tes, nah mereka harus menguraikannya nih, yang mana ini kudu sesuai dengan ada sebelumnya tesnya kayak gitu, cuman harus dikasih harokat lagi. Jadi mereka harus bisa, walaupun tidak melihat teksnya, tapi mereka ingat, oh ini kedudukannya mubtada, oh ini dia adalah sebagai khobar, begitu ya. Kemudian pasangan dari KD3 selanjutnya adalah pasangan KD dari 3.8 yaitu 4.8. Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi fi'lul amri wa tasrifu. Apakah IPK yang dikembangkan? 4.8.1 adalah mendeteksi fi'il amr yang mengandung dari huruf illah. Kemudian 4.8.2 adalah memilah-milah dari sebuah tes yang mana fi'il amr yang terdapat di sana. Jadi ada sebuah tes, peserta didik diminta untuk mencari di manakah fi'il amrnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk pada pembahasan terakhir atau pembahasan yang ketiga, yaitu tentang alokasi waktu. Jadi berapa pertemuan kah setelah melihat IPK-nya, berapa pertemuan harus kita dan berapa jamnya gitu. Alokasi jamnya ini adalah alokasi jam per bab dalam satu semester. Rumusnya adalah total alokasi per bab dalam satu semester dikali total alokasi per minggu. Maksudnya apa alokasi per bab ini? Jadi maksudnya dalam satu bab itu membutuhkan waktu berapa lama. Kemudian dalam satu minggu membutuhkan waktu berapa lama, itu disebut alokasi per minggu. Sama dengan 6 minggu dikali 3 jam sama dengan 18 jam. Jadi dalam mempelajari satu bab itu, guru membutuhkan waktu 18 jam. Kemudian dalam satu semester ini ada 3 tema sesuai dengan kurikulum 2013 ya. Jadi 18 jam ini dibagi menjadi 3. Berarti ada 6 pertemuan. Nah, disinilah berarti kita mengajar pelajaran bahasa Arab terkait tema Jamalul Tabi'ah ada 6 pertemuan. Yang mana subtema itu berarti disajikan dalam 6 minggu atau 6 tatap muka dengan waktu 40 menit. Dari KD 3 dan KD 4 ini, pada materi Jamalul Tabi'ah dikembangkan
ada 12 IPK yang telah tadi pada pembahasan yang kedua. Maka 12 IPK ini kita bagi ke dalam 6 pertemuan. Ya, ke dalam 6 pertemuan. Jadi apa? Dikembangkan 2 IPK dalam setiap pertemuan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.